Siapa bilang keripik pisang cuma cocok buat jadi temen ngopi di rumah? Kenalin nih, Helda Snack, brand agribisnis lokal yang sukses menyulap pisang pilihan menjadi jaminan supernya dengan varian rasa yang kekinian. Mulai dari original, coklat, balado, sampai dengan keju. Dan kemasannya udah modern, higienis, dan pastinya aman banget. Karena lengkap dengan tanggal kadaluarsa plus dengan sertifikasi halal. Nah, tapi kalian tahu gak? Di luar sana, tren healthy snack dan makanan halal lagi booming banget. Indonesia yang punya stok pisang melimpah jelas menang telak dong. Karena buktinya pada tahun 2024 lalu, nilai ekspor produk halal Indonesia sukses menembus di angka 41,42 miliar US dollar dan sektor makanan olahan jadi penyumbang yang paling gede. Wow, keren banget ya. Tapi buat go global itu ada tantangannya. Helda Snack harus siap saingan dengan negara seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam, plus wajib lolos standar keamanan pangan internasional. Lalu bedanya apa sih sama pasar lokal? Kalau domestik memang lebih minim risiko dan praktis. Tapi kalau pasar ekspor, biarpun syaratnya ketat dan butuh modal yang ekstra, potensi cuan dan harga jualnya jelas jauh lebih tinggi dong. Nah, salah satu target pasar yang paling seksi itu ada di negara Arab Saudi. Selain karena warganya butuh produk halal, lewat program Saudi Vision 2030, mereka lagi gencar banget impor makanan non-migas. Ini bukan sekedar teori ya. Faktanya, tahun 2025 kemarin, distributor raksasa Arab Saudi, Muhammad Bawazir for Trading CO, resmi menekan kerjasama senilai 60 juta US dollar atau sekitar 975,85 miliar rupiah buat beli makanan olahan Indonesia. Peluang ini makin mantap karena adanya jutaan jamaah haji dan umroh setiap tahun yang butuh camilan praktis. Nah, setelah kita tahu potensi yang luar biasa di Arab Saudi, terus gimana cara ngirimnya? Jadi, memang produknya nggak bisa asal kirim ya, karena Arab Saudi punya standar yang ketat. Keripik pisang Helda Snack harus super higienis, bebas dari hama kayak semut, laba-laba, lalat, ataupun serangga yang lain. Punya kualitas rasa yang konsisten, dikemas dengan packaging yang kuat, punya label komposisi, tanggal kadaluarsa, serta logo halal yang jelas. Bukan cuma produknya ya yang harus lolos quality control, urusan dokumen juga wajib beres. Eksportir harus nyiapin berkas penting, mulai dari Certificate of Analysis, Certificate of Origin, pemberitahuan ekspor barang, performa invoice, packing list, sampai Bill of Lading. Berkas-berkas inilah yang jadi bukti kalau produk kita legal dan aman. Sebelum berangkat, produk bakal diperiksa dulu di badan karantina supaya kualitasnya terjaga selama berlayar berhari-hari di laut. Kontainer bakal melewati proses fogging dan fumigasi. Setelah bersih, pihak forwarder bakal ngatur proses stuffing atau penataan barang di dalam kontainer secara rapi biar gak hancur di jalan. Biar makin kebayang, ini dia alur lengkapnya dari hulu ke hilir. Tahap pertama, Helda Snack sebagai produsen bikin produk. Terus tahap kedua, ada pengecekan mutu dan pengemasan sesuai dengan standar. Tahap ketiga, eksportir bakal ngecek produknya. Nah, tahap yang keempat, baru deh ngurus semua dokumen yang tadi kita bahas. Tahap kelima, pihak karantina bakal ngelakuin fogging dan fumigasi kontainer. Tahap keenam, forwarder ngatur pengiriman ke pelabuhan. Tahap ketujuh, perusahaan pelayaran berangkat ngangkut barang lewat jalur laut. Begitu sampai di Arab Saudi, importir bakal ambil barangnya untuk dicek oleh otoritas di sana. Lalu yang terakhir, tahap 9, barangnya akan diserahin ke distributor buat disalurin ke toko-toko. Nah, jadi gini ya, kalau kita mau ngeliat sebenarnya seberapa kuat sih daya saing keripik pisang Indonesia di Arab Saudi itu? Ada nih cara ngukurnya dari para ekonom, namanya RCA atau Reveal Comparative Advantage. Rumus ini tuh intinya ngebandingin pangsa ekspor produk kita sama pangsa di dunia gitu. Nah, kalau nilai RCA-nya lebih dari 1, itu artinya ya produk kita tuh punya keunggulan komparatif, alias daya saingnya kuat lah bisa dibilang.
Kalau kita lihat data 10 tahun terakhir nih ya, dari 2015 sampai 2024, rata-rata nilai RCA Indonesia itu ada di angka 1,87. Jadi sebenarnya masih cukup komparatif sih, walaupun ya sempat naik turun juga. Tahun 2017 sama tahun 2021 itu malah sempat di bawah 1. Jadi kayak kurang bersaing gitu. Tapi anehnya di tahun 2019 sama tahun 2020 itu sempat naik cukup tinggi juga, lumayan banget nih lonjakannya. Tapi ya jangan seneng dulu, karena saingannya juga nggak main-main. Cina itu rata-rata RCA-nya 10,13. Terus, India tuh malah jauh banget sampai 46,46. Itu bisa disebabin karena mereka produksinya juga besar, skala industri gitu. Nah, terus kenapa sih bisa naik turun gitu RCA-nya? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama itu harga ekspor. Jadi, kalau misalnya terlalu mahal, ya pembeli di Arab Saudi bisa aja pindah ke produk lain, kayak produk dari Thailand atau Malaysia gitu. Kedua, PDB Arab Saudi. Ekonomi mereka itu lagi tumbuh sekitar 2-4%. Jadi, daya beli masyarakatnya juga naik sih sebenarnya. Ketiga, nilai tukar rupiah. Ini juga ngaruh banget, soalnya kalau dolar naik turun, ya otomatis harga kita di sana juga ikut berubah. Keempat, permintaan pasar. Sekarang tuh, tren makanan halal sama snack yang lebih sehat lagi naik nih di kalangan atas menengah mereka. Jadi, itu juga ngaruh ya. Dan terakhir, kebijakan perdagangan. Ada beberapa fasilitas ekspor produk halal yang bikin produk kita tuh jadi lebih gampang masuk ke pasar sana. Nah, berbicara soal aturan, ada kabar baik nih. Pemerintah Indonesia itu menetapkan tarif ekspor sebesar 0% buat produk keripik pisang dengan HS Code 2008.99.90. Tapi ingat, begitu masuk Arab Saudi, produk kita bakal kena pajak pertambahan nilai atau VAT sebesar 15%. Otoritas di sana yaitu SFDA atau Saudi Food and Drug Authority juga super ketat soal keamanan dan kehalalan produk. Bukan cuma pajak, Helda Snack juga harus menghadapi beberapa hambatan tarif dan teknis lainnya. Mulai dari biaya jasa ekspor pakai sistem undername sekitar 2,5% dari nilai barang, biaya logistik berdasarkan kubikasi kontainer, ada juga asuransi, sampai fluktuasi nilai tukar mata uang. Belum lagi kapasitas produk kita yang masih terbatas buat memenuhi pemesanan raksasa skala besar. Tantangan non-tarifnya juga lumayan menantang loh. Tiap negara punya standar yang berbeda-beda. Kalau di Arab ada SFDA, di Amerika ada FDA, sedangkan di Jepang ada HACCP dan JAS. Makanya, label di kemasan harus lengkap kap. Mulai dari komposisi dengan bahasa internasional, berat bersih, expire date, negara asal, hingga dokumen sakti kayak BPOM dan sertifikasi halal. Terus, bagaimana sih solusinya? That simple teman-teman. Helda Snack harus terus menjaga higienitasnya. Pakai teknologi kemasan modern biar kerenyahannya juga awet, dan kuatin legalitasnya. Biar makin melesat, manfaatin promosi digital lewat website atau marketplace internasional. Plus, pakai sistem pembayaran yang aman kayak Letter of Credit atau LC. Biar bebas dari penipuan. Nah, setelah paham daya saingnya, sekarang kita bedah strategi promosinya. Kenapa sih Helda Snack ini mutusin buat fokus ke Arab Saudi? Berdasarkan data Gastad dan USDA, pasar retail makanan di sana itu tembus lebih dari 50 miliar US dollar dengan pertumbuhan 5% tiap tahunnya karena kondisi geografisnya yang gurun. Arab Saudi punya ketergantungan impor pangan yang tinggi. Ini dia celah emas kita. Bukan cuma warga lokal di Arab, target pasar paling seksi buat Helda Snack adalah ratusan ribuan diaspora WNI yang tinggal di sana, plus jutaan jemaah haji dan umroh asal Indonesia yang datang setiap tahun. Produk ini diposisikan sebagai camilan praktis khas Nusantara buat obat kangen rumah. Apalagi standar halal Indonesia udah terkenal dan dipercaya banget sama otoritas SFDA di Arab Saudi. Terus gimana cara promosinya dengan keterbatasan UMKM?
Helda Snack ini fokus ke strategi B2B atau nyari buyer besar lewat direktori ekspor resmi pemerintah kayak Ina Ekspor Kemendag. Untuk branding, mereka maksimalin Instagram Helda Snack sebagai galeri produk dan dokumentasi ekspor serta lewat email resmi di heldasnackput@gmail.com. Jadi, biarpun belum punya website resmi, komunikasi bisnis tetap berjalan profesional. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, Komen. And subscribe. Hanopis.